Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Septia David Eka Aringga dari SMP Lukman Al-Hakim Ngawi, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi cerita praktik baik saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif STAD pada materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia dengan menggunakan media Google Slide dan Quizzes. Pada pembelajaran abad 21 ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh murid. 4 keterampilan tersebut adalah 1. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. 2. Kreativitas. 3. Kemampuan berkomunikasi. Dan 4. Kemampuan untuk bekerja sama. Berdasarkan hasil observasi berupa wawancara, beberapa murid mengaku bahwa dalam proses pembelajaran para guru cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga 4 keterampilan yang harus dimiliki siswa di abad 21 tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran dengan model yang tepat perlu diterapkan untuk mengakomodir keterampilan tersebut. Tantangan-tantangan yang saya hadapi selama proses pembelajaran selama ini antara lain: 1. Bagi murid yang memiliki level kognitif rendah, mereka akan kesulitan untuk melakukan adaptasi pembelajaran. Mereka cenderung pasif saat berkelompok, sehingga tugas kelompok tidak terdistribusi merata. 2. SMP Lukman Al-Hakim Ngawi adalah sekolah berbasis boarding. Fasilitas yang terbatas mengharuskan murid yang memiliki laptop untuk dibawa ke sekolah. 3. Tidak semua murid memiliki keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi yang baik, sehingga dalam pengoperasian platform Google Slide untuk membuat bahan presentasi, murid-murid merasa kesulitan. 4. Kecepatan internet yang kurang stabil mengakibatkan penggunaan platform berbasis online menjadi terhambat. 5. Keterampilan berkomunikasi murid yang kurang karena para guru cenderung menggunakan teknik ceramah dalam pembelajarannya. Dan 6. Murid memiliki motivasi belajar yang rendah karena menganggap mata pelajaran IPA itu sulit dan cenderung membosankan, sehingga banyak murid yang mengantuk, membuat gaduh saat pembelajaran sedang berlangsung. Praktik baik yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran ini memiliki sintaks: 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi murid. 2. Menyajikan atau menyampaikan informasi. 3. Mengorganisasikan murid dan dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5. Evaluasi. Dan terakhir adalah memberikan penghargaan. Pada fase pertama, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu murid akan belajar tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian memotivasi murid dengan cara menyampaikan tentang pentingnya mempelajari materi tersebut. Pada fase kedua, saya menyampaikan tahap pembelajaran kepada murid, mulai dari teknik pembagian kelompok, teknik pembelajaran, sampai proses presentasi. Pada fase ketiga, saya membagi kelompok dan meminta perwakilan kelompok mengambil daftar pertanyaan yang akan dikerjakan menggunakan Google Slide. Pada fase keempat, saya membimbing murid untuk membuka situs slides.go.com terlebih dahulu untuk memilih tema agar presentasi menjadi menarik. Pada fase ini terlihat beberapa kelompok juga mengalami beberapa kendala dalam pengoperasian Google Slides seperti cara menambahkan gambar, mengatur tata letak, dan lain-lain. Agar pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik, saya mendatangi setiap kelompok untuk menanyakan kendala, melihat kemajuan tugas yang dikerjakan, memberi masukan untuk tugas yang belum baik, dan meminta murid yang kurang aktif untuk terlibat aktif. Kadang kala internet di sekolah tidak stabil, sehingga saya minta mereka untuk mendekat ke sumber internet agar lebih stabil. Setelah pekerjaan kelompok selesai, saya minta setiap kelompok secara bergantian presentasi langsung ke hadapan saya sebelum mereka mempresentasikan di depan kelas. Hal tersebut bertujuan agar murid lebih siap dan lebih baik saat mempresentasikan di depan kelas. Saya juga memberi masukan untuk memperbaiki slide yang kurang sesuai agar murid tersebut lebih mudah untuk menyampaikan di depan kelas. Saat diskusi, beberapa murid yang kurang aktif,
saya beri pertanyaan agar terlibat dalam diskusi. Pada fase kelima, saya menggunakan platform Quizizz untuk melakukan evaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik. Pada fase keenam, saya mengumumkan peringkat setiap kelompok dan menobatkan juaranya. Hasil dari aksi praktik baik saya terhadap murid antara lain: 1. Keterampilan peserta didik bekerja sama, kreatif, dan berkomunikasi sudah terlihat ada kemajuan. 2. Tahap evaluasi menggunakan Quizizz dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Saya bangga terhadap para murid yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Saya sadar masih banyak kendala yang saya hadapi. Namun, kendala-kendala tersebut segera saya atasi saat itu juga agar para murid tetap nyaman belajar dan tetap semangat untuk belajar. Hasil dari aksi dan dampak praktik baik saya terhadap guru lain yaitu saat saya berdiskusi di waktu istirahat dengan guru-guru tentang praktik baik saya bersyukur ada guru yang sedikit demi sedikit mencoba apa yang saya implementasikan di kelas seperti penggunaan Quizizz untuk media evaluasi dan penggunaan internet. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah menonton video praktik baik saya. Semoga menginspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.